Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Fadil Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas PTIK tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Ibu tim dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer tahun ajaran 2021-2022 dan teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Perkenalkan, nama saya Rifda Dalila dengan NIM 210209500024 dari kelompok 1 yang hari ini akan memoderatori jalannya presentasi dari kelompok 4 dengan materi pembahasan yaitu graf. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Andi Nur Sabrina Putri, yang kedua ada Anugrah, yang ketiga ada Kamila Mujitahida Amanda Fati, kemudian ada Muhammad Aditya Eka Putra, ada Andi Agung Ananda Febrian, ada Pedang Mata Bulan Ihram, kemudian ada Andi Aulia Ahmad Altaf Pasalowangi, kemudian Andi Muhammad Alif P, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Jupri. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk membawakan materinya. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aulia Altaf Pasalowangi dari kelompok 4. Baiklah, kali ini kelompok kami akan melanjutkan materi tentang teori graf bagian keempat, 5, dan 6. Yang dimana saya akan membaca materi yaitu pewarnaan graf. Baiklah, langsung saja ke materi. Pewarnaan graf adalah metode pewarnaan elemen dari sebuah graf yang terdiri dari pewarnaan simpul dalam kurung vektor, terus ada sisi yaitu edge, dan terakhir wilayah atau region. Definisi pewarnaan simpul pada graf adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Simpul-simpul dapat diberikan sembarang warna asalkan simpul tetangganya berbeda. Baiklah, untuk bilangan chromik graf G adalah minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua simpul G. Sedemikian sehingga setiap dua simpul yang berhubungan langsung mendapatkan warna yang berbeda. Bilangan kromatik dari graf S dilambangkan dengan G yang didefinisikan sebagai persamaan X min K, ada pewarnaan K pada G. Suatu pewarnaan simpul graf dikatakan efektif jika pewarnaan simpul graf tersebut memenuhi memenuhi definisi. Suatu pewarnaan simpul graf disebut efisien jika jumlah warna yang digunakan untuk mewarnai suatu graf adalah bilangan kromatik dari graf tersebut. Baiklah, itu saja dari saya untuk slide kedua, pewarnaan graf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilahkan anggota kelompok lain. Sekian dan terima kasih. Pewarnaan graf atau graf coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu.
Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di layar. Di sini merupakan gambar graf dengan berbagai warna. Nah, pada gambar A ini merupakan terdapat 7 warna. Pada gambar B terdapat ada 5 warna. Kemudian pada gambar C terdapat 4 warna. Jadi pada gambar ini menunjukkan graf dengan berbagai warna, antara lain 7 warna, 5 warna, dan 4 warna. Namun di sini itu tidak bisa diwarnai dengan jumlah yang kurang dari 4 warna. Kenapa demikian? Karena ketika graf itu diwarnai dengan 3 warna, maka akan terdapat 2 simpul yang bertetangga sehingga memiliki warna yang sama. Kemudian hal inilah yang menjadi bertentangan dengan definisi pewarnaan simpul. Jadi bilangan kromatik pada graf G adalah 4. Jadi kita tulis di sini G itu sama dengan 4. Oke, materi selanjutnya yaitu pohon atau tree. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit disebut pohon. Di antara sekian banyak konsep dalam teori graf, konsep pohon atau tree mungkin merupakan konsep yang saling penting karena terapannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu. Banyak terapan baik dalam bidang ilmu komputer maupun di luar bidang ilmu komputer yang telah mengkaji pohon secara intensif sebagai objek matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, orang telah lama menggunakan pohon untuk menggambarkan hierarki, misalnya pohon silsilah keluarga, struktur organisasi, organisasi pertandingan, dan lain-lain. Para ahli bahasa menggunakan pohon untuk menguraikan kalimat yang disebut pohon passing atau persetri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi pohon. Pohon atau tree merupakan graf tak beraran yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada 2 sifat penting pada pohon: terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah hanya G dan gaya pohon, sedangkan G dan G bukan pohon. G bukan pohon karena ia mengandung sirkuit sedangkan G bukan pohon karena ia tidak terhubung dengan persilangan 2 buah sisi. Hal ini sisi A dan sisi K karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Berikut contoh gambar di bawah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pohon graf seperti yang terlihat pada gambar pohon graf. Karena definisi pohon diacu dari teori graf, maka sebuah pohon dapat mempunyai hanya sebuah simpul tanpa sebuah sisi pun. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE adalah pohon, maka V tidak boleh berupa himpunan kosong, namun E boleh kosong. Pada sebagian literatur, pohon yang dimaksudkan oleh definisi gambar 91 sering disebut juga sebagai pohon bebas atau free tree, untuk membedakannya dengan pohon berakar atau rooted tree. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan langsung lanjut pada materi berikutnya, yaitu sifat-sifat properti pohon. Teorema misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1. G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain daripada pohon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Sifat-sifat properti pohon. Teorema. Misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dengan memiliki M sama dengan N
kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuatnya satu sirkuit. 6. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Baik, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 4. Dari materi yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa teori graf merupakan pokok bahasan yang sudah lama tapi sampai sekarang masih memiliki terapan di berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di mana kita dapat menggambarkan dengan baik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna peta dengan menggunakan metode graf. Sedangkan hutan atau forest ia merupakan kumpulan pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit di mana setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.